Belum genap 3 bulan Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia, Pak Prabowo ini udah dihujat sama netizen Indonesia. Nah, karena kasus Harvey Mois yang korupsi hampir 300 triliun itu cuman mendapatkan hukuman 6,5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Tak kasih tahu ya, yang memutuskan hukuman buat Harvey Mois itu adalah hakim, bukan presiden. Jadi saya mohon ya kepada Pak Prabowo itu untuk mengutus utusannya untuk memeriksa hakim tersebut. Barangkali hakim tersebut juga dapat. Dan kata netizen, Pak Prabowo ini dalam menangani korupsi di Indonesia itu tebang pilih. Nah, jadi yang dari kader-kader Gerindra itu katanya dilindungi sama Pak Prabowo. Contohnya seperti Heri Gunawan, yang kata netizen karena dia dari Partai Gerindra itu dibatalkan menjadi tersangka. Padahal Heri Gunawan itu belum pernah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dipanggil ke KPK itu hanya sebagai saksi dan belum pernah ditetapkan menjadi tersangka. Nih buktinya nih. Nah, Heri Gunawan aja belum pernah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa kalian bilang bahwa Heri Gunawan itu dibatalkan menjadi tersangka? Gitu loh. Terus yang ketiga, dalam pidatonya Pak Prabowo mengatakan bahwa para koruptor-koruptor di Indonesia ini akan diampuni apabila dia mengembalikan uang korupsi ke pemerintah. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Dan menurut saya itu tidak mungkin, Pak. Karena apa? Karena para koruptor-koruptor itu yang sudah mengkorupsi dana yang sangat besar, tidak mungkin dia itu mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Karena apa? Sebagai contoh Harvey Mois aja ya, mereka itu paling mendingan ditangkap dan hanya dihukum berapa tahun aja gitu, nanti dan kena denda berapa gitu. Jadi koruptor itu masih untung banyak gitu loh. Jadi kalau ini kan DPR ini kan udah 10 tahun kan tidak segera mengesahkan undang-undang perampasan aset tuh. Mendingan Pak Prabowo itu mengusulkan aja kepada DPR. Pak Prabowo itu mengusulkan undang-undang yang baru kalau orang yang korupsi itu harus minimal dipenjara seumur hidup atau dihukum mati. Pasti para koruptor pada jera, Pak. Coba Bapak usulkan undang-undang seperti itu ke DPR. Apakah DPR langsung akan menyetujuinya? Apakah DPR akan langsung mengetok palu? Kalau DPR tidak menyetujui, berarti ada apa ya dengan DPR? Masa perampasan hak aset aja udah 10 tahun nggak diketok-ketok juga. Kan masa jabatan DPR itu cuma 5 tahun tuh. Jadi mungkin belum balik modal ya, karena modal jadi DPR kan juga bis miliaran. Terus kenapa ya DPR nggak segera mengesahkan undang-undang itu? Kenapa ya kira-kira? Bingung aku malahan. Delogok. Waduh, Pak Prabowo pengen Harvey Mois dihukum 50 tahun nih. Jadi ini sebenarnya pernyataan Presiden Prabowo waktu hadir di acara Musrembangnas di Gedung Bappenas hari ini, di mana dalam kesempatan pidatonya Pak Prabowo sempat nyinggung soal pemberantasan korupsi. Dia bilang, harusnya kalau udah jelas-jelas merugikan negara ratusan triliun, vonisnya jangan ringan dong. Bahkan Pak Prabowo menyebut vonis 50 tahun penjara untuk memberikan efek jera. Meski nggak nyebut Harvey Mois secara langsung, tapi kita sudah paham lah kalau yang dimaksud Pak Prabowo ini soal kasus korupsi timah itu. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti
Jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Vonis Helena Lim 5 tahun, vonis Harvey Moise 6,5 tahun. Aduh, tanggung Pak Hakim, bebaskan aja, udah bebaskan. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ratusan triliun vonisnya, sekian tahun. Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Bapak hakim-hakim yang terhormat, kayak mana? Sudah dengar sindiran dari Pak Prabowo untuk kalian para hakim-hakim? Gimana? Panik nggak? Gimana nggak panik, ya kan? Harvey Moise dan Helena Lim itu berperan penting dalam merugikan negara sebesar mencapai 300 triliun rupiah. Itu banyak sekali loh. Tapi kalian beri vonis hanya 5 tahun dan 6,5 tahun. Tanggung ya, bebaskan aja sekalian. Aduh, ya kan, abis bebas mereka, ya kan, terus kalian apa, sahabatan jadi bestie, ya kan, abis udah jadi bestie kalian bikin kerajaan timah. Iya ya, jadi keinget aku kasus Ronald Tanur. Pak Hakim-hakim, coba diingat-ingat lagi kasus Ronald Tanur ya. Ini Pak Prabowo sudah sindir-sindir secara halus loh ya. Dia bilang kalau sudah melanggar, merugikan negara triliunan, harusnya 50 tahun vonisnya Pak Hakim. Katanya kan gitu kan. Jangan sampai nanti kasus Ronald Tanur terulang lagi. Ngeri, takut aku.